حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت كثير وضامي أنت مصباح الصدور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا مرسل حبيب يا مولاي يا محمد يا إمام القبلة يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا أرض الصفي مبرد مرحبا بهدونا يوم الرسول مرحبا يا نور العين مرحبا الحسين مرحبا يا خير دائم ما رأينا إنسان مرحبا بالصلاة إليك مرحبا
كفر عني يا ذنوبي يا الله واغفر عني السيئات يا الله رب اغفر لي ذنوبي يا الله بمدد الهادي محمد أنت غفار الخطايا يا الله والذنوب الموبقات يا الله رب اغفر لي ذنوبي يا الله بمدد الهادي محمد يا الله أنت ستار المساوي يا الله ومغفر الأسرار يا الله رب اغفر لي ذنوبي يا الله بمدد الهادي محمد يا الله علم السر والأخفى يا الله مستجيب الدعوات يا الله رب اغفر لي ذنوبي يا الله بمدد الهادي محمد يا الله ارحمنا جميعا وامحو عنا سيئات رب ارحمنا جميعا بجميع warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil munawwiril akwan binuri sayyidi waladi adnan. Haitsu qala rabbukum laqad ja'akum minallahi nur wa hadha nur huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wa jma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Hadratul kiram, para kiai, para masyayikh, para asatid, kesemuanya yang hadir di tempat ini tanpa terkecuali. Tak lupa yang saya hormati Bapak Kepala Desa dan yang berbahagia Bapak Waras sekeluarga dan hadirin para pecinta Nabi Muhammad SAW yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita berkumpul untuk berbahagia
Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan ungkapan rasa cinta kita kepada beliau. Kita berbahagia dengan lahirnya manusia yang kelak akan terus mencari kita dan hatinya tidak pernah tenang sebelum kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbahagia dengan seseorang yang kecintaan kepadanya adalah tanda keimanan seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak sempurna orang yang beriman kepada Allah sebelum dia mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada cintanya kepada dirinya sendiri, keluarganya, dan seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Bagaimana tidak ya? Ketika semua orang kelak rupa pada hari kiamat kepada kita, dan itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nu yughni, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari di mana seseorang itu akan berlari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dan dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa banihi, dan istri dan anak-anaknya. Kenapa kok sampai tidak kenal gitu pada hari kiamat? Orang itu kalau sudah melihat Allah murka, lupa semua. Pikirannya manusia satu pada hari itu, yang penting saya selamat dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mikir lagi itu istri, itu anak, yaitu orang tua, dan itu keluarga, tidak ada. Semua sibuk dengan dirinya masing-masing. Ketika semua orang lupa kepada kita, hanya satu manusia yang terus tidak akan pernah lupa kepada kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang malam hari ini kita ini berbahagia dengan lahirnya beliau. Gimana tidak bahagia kita? Orang yang mau menyelamatkan kita, ya kita berbahagia. Yang cintanya, ya coba kita bayangkan dulu ya, kita ini kepingin berbahagia dari dalam hati kita. Kita dengarkan cerita-cerita terdahulu ya. Orang-orang yang berbahagia dengan Rasulullah SAW mendapatkan kabar gembira dengan masuknya mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dahulu ketika gunung Uhud itu bergetar karena berbahagia dengan Rasulullah SAW. Berapa kali gunung ini bergetar? Sekali, Pak. Kenapa bergetar? Bahagia dari dalam hati sampai bergetar gunung Uhud ini. Dapat kabar gembira dari Kanjeng Nabi, Uhud Jabal yuhibbuna wa nuhibbu. Ini Uhud, gunung yang mencintai kami dan kami cinta kepada Uhud. Berapa kali bergetar? Sekali. Ya. Lalu apa kabar gembiranya? Uhud Jabal min jibalil jannah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uhud ini gunung dari gunung-gunungan surga. Melebur surga, tidak ada gunung masuk surga kecuali yang bergetar karena bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita tidak boleh berbahagia. Wajib berbahagia dengan Nabi Muhammad SAW. Hukumnya kita kepingin sekali bergetar dari dalam hati karena rasa bahagia yang ada dalam diri kita kepada Nabi Muhammad. Kita kepingin juga mendapatkan kabar gembira seperti Uhud mendapatkan kabar gembira. Gunung Uhud dapat gembira, kita kepingin mendapatkan kabar gembira tersebut karena kita juga adalah pecintanya Nabi Muhammad SAW. Ya. Di balik rasa cinta yang benar ini, tidak mungkin cinta kita diakui sebelum kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau salawat yang kita ucapkan berulang-ulang gitu ya, itu tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Tetapi bukti cinta itu tidak mungkin terwujudkan sebelum kita mengikuti Rasulullah SAW. Karena apa? Kita menjadikan Rasulullah sebagai imam kita. Kalau Rasulullah imam berarti kita makmum. Dan syarat menjadi seorang makmum adalah mengetahui gerakan imam. Jadi tidak sah sampai jadi makmum kalau tidak tahu gerakan imamnya. Ya. Lalu kenapa majlis ini dibuat, Pak? Orang-orang Arab itu berkata seperti inna ba'dul kalami sihrun. Sesungguhnya beberapa perkataan itu seperti sihir. Kenapa saya katakan seperti sihir?
Mendengarkan perkataan seseorang, kadang orang tumbuh rasa cinta dalam hatinya. Mendengarkan perkataan seseorang, orang itu terkadang bisa membuat benci kepada yang lainnya. Mendengarkan omongan orang, orang jadi berani. Mendengarkan omongan orang, orang kadang-kadang jadi takut. Lihat bagaimana orang-orang Ansor dulu sebelum kenal Nabi Muhammad SAW. Mereka belum kenal dengan Nabi Muhammad. Datang Sayyidina Mus'ab bin Umair, ya, diutus sama Rasul SAW ke kota Madinah. Satu orang ini, ya, Sayyidina Mus'ab bin Umair, diutus sama Rasulullah untuk mengenalkan Rasulullah SAW. Dan beberapa orang Ansor yang ikut pada Bai'atu Aqobah yang pertama dan Aqobah yang kedua. Beberapa manusia saja, belasan. Mereka itu yang melihat Rasulullah hanya satu kali saja pertemuan mereka. Dan ketemu banyak-banyak, datang membawa kabar bagaimana Rasulullah SAW. Tetapi walaupun mereka itu belum pernah bertemu dengan Rasul, disebutkan sifat Rasul, disebutkan akhlaknya Nabi Muhammad SAW, tumbuh rasa cinta di dalam hati mereka kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka benar-benar menantikan kehadiran Rasulullah SAW. Kapan Rasulullah ke Madinah? Ketika datang, mereka semua bersorak gembira menyambut Nabi Muhammad, membacakan qasidah Thala al-Badru alaina. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, kita duduk di majelis ini kita kepingin seperti orang-orang Ansor yang walaupun kita tidak bertemu Rasulullah, tetapi kita mendengarkan tentang akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad. Tujuannya satu, supaya tumbuh rasa cinta kita seperti orang-orang Ansor. Karena kalau tidak cinta, bagaimana kita mau sayang sama Rasulullah SAW? Paham ya? Luar biasa. Mata mereka semua meneteskan air mata melihat Rasulullah SAW, padahal mereka belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad itu menyatakan rindunya kepada ikhwanuna, katanya, wa sauqa ila ikhwanina, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, katanya para sahabat. Betapa rindunya saya sama saudara saya. Katanya sahabat, bukan kami saudara kamu? Antum ashabi, ikhwani, qaumun ya'tuna min ba'di, lam yarawni yu'minuna bi wa lam yarawni, yawaddu aduhum law yarawni bi nafsihi wa malihi, katanya Rasulullah SAW. Saudaraku ini yang saya rindukan itu adalah orang yang datang setelah saya, tidak pernah ketemu sama saya, beriman kepada saya walaupun tidak ketemu sama saya. Kita insyaallah, amin, Allahumma amin. Mereka semua berhayal untuk melihat saya, walaupun harus mengorbankan harta dan jiwa raganya. Kepingin betul ketemu sama Nabi Muhammad SAW karena cintanya yang besar kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kan dikatakan dalam maulid-maulid itu, orang itu kalau sudah kenal tidak mungkin tidak cinta sama Rasul. Man ra'ahu badihatan habah, wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Orang dan Nabi Muhammad itu ya akan timbul wibawa yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad ini wibawanya besar sekali. Orang pasti akan bergetar ketika melihat Rasulullah. Tetapi ketika sudah mulai kenal, ngomong, berbicara dengan Nabi Muhammad SAW, tahu akhlaknya Nabi, ahabbah, pasti dia akan cinta dengan Rasul SAW. Rasul itu dengan ketinggian derajatnya, tetapi beliau adalah orang yang paling rendah diri di antara para sahabatnya. Malamnya penuh dengan tangisan, tetapi ketika siangnya penuh dengan senyuman. Itulah Rasul SAW. Sehingga di dalam manaqib Nabi Muhammad SAW disebutkan, karena Rasulullah SAW aktsarun nasi tabassuman fi wujuhi ashabihi. Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling banyak tersenyum kepada wajah para sahabatnya. Jangan merengut-merengut, Pak. Ayo kami semua tak sampean, Pak. Mesem, Pak. Nah, jangan merengut terus jadi manusia itu. Apa yang sampean pikirkan kalau sampai merengut terus ini apa? Sampean sudah uang dak keluar, suruh mesem soro lagi. Mesem itu sedekah, Pak. Paham ya? Mesem mau sampean. Uang soro suruh keluarkan, iya mesem mau. Ya, tabassumuka ala wajhi ahika sedekah, kata Rasulullah. Cari agama mana seperti Islam? Tidak ada. Agama itu ibadah di gerejanya, wiharanya, di puranya, itu ibadah mereka di sana. Islam itu tidak membatasi, ibadah itu cuma di masjid. Bahkan senyumnya kita kepada saudara kita itu ibadah. Mereka semua sampai siapa merengut-merengut? Nyiru siapa sampai? Umatnya siapa merengut-merengut terus ini?
Nabinya sampai itu orang yang paling banyak senyum. Malamnya banyak nangis, tapi nangisnya tidak kebawa sampai siangnya. Kalau ketemu sama orang tersenyum, itu akhlak namanya. Sampai dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Belajar akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Jangan kalau dijak ngomong sampai merengut-merengut. Gayanya nanti bawa tasbih wiritan. Pak, lihat ya, indahnya Allah ketika membawakan ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terus liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan ridhonya Allah, wal yaumal akhir, mulia di hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dzakarallaha katsira, wiritan sama Allah dengan jumlah yang besar. Cukup mengikuti, tidak perlu sampai bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai nyari ridhonya siapa? Nyari ridhonya Allah, ikuti Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngomong, didengarkan orang yang ngomong, karena itu adalah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kayak saya masih wiritan sibuk. Bukan begitu malah. Sampean itu dihitung wiritan ketika sampean menjadi pendengar yang baik ketika ada orang yang berbicara. Kenapa? Karena ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Mendengarkan berarti sampean mengharap ridhonya Allah. Sampai mendengarkan berarti sampai kepingin mulia di hari kiamat. Sampai mendengarkan dihitung sebagai wiritan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan kaku di dalam beragama Islam. Sampai tahu ya, sampai itu kadang-kadang orang-orang ini salah di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Orang ini kaku dalam beragama, kaku sekali. Ya Allah, sudah ada Nabi Muhammad kok tidak ditiru nih apa kok? Kok masih kaku-kakunya sendiri sama akalnya ini kenapa? Karena itu kan dibilang Allah ini punya keluarga. Inna lillahi ahlina fil ardi. Allah ini mempunyai keluarga yang ada di atas muka bumi ini. Ini hebat ini keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika siapa mereka wahai Rasulullah? Hum ahlul Quran. Ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuh, katanya Rasulullah SAW. Mereka adalah ahlul Quran. Ahlul Quran itu adalah keluarganya Allah dan orang-orang khususnya Allah. Ada lagi yang kaku lagi menerjemahkannya. Ahlul Quran itu berarti orang yang menghafal Al-Quran. Kata siapa? Ayo coba suruh duduk sama saya ngomong kayak gini. Orang itu tidak akan paham Al-Quran karena Al-Quran terlalu luas. Yang paling kenal dengan Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad SAW. Yang paling tahu apa rahasia dan terjemahan daripada Al-Quran itu adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya Sayyidatuna Aisyah orang paling cerdas dari perempuan itu, katanya bagaimana akhlaknya Nabi karena hulukul Quran. Maksudnya apa? Maksudnya dikatakan seperti akhlaknya Nabi Al-Quran. Maksudnya sampean semakin mengikuti Nabi Muhammad, semakin sampean menjadi ahlul Quran. Paham ya? Sampean mengikuti kanjeng Nabi Muhammad, semakin dekat gelar ahlul Quran kepada kalian. Paham ya? Jadi ini akhlak ini mendengarkan orang ngomong ya, hormat kepada yang tua, rahmat kepada yang muda. Itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah merasa tinggi daripada manusia yang ada di sekitarnya. Sampai Rasulullah pernah seperti ini. Ketika melihat para sahabatnya ini, beliau berkata, "Malila ara alaikum halawatal ibadah," kata Rasulullah SAW. Kenapa saya ini tidak ngelihat ada kenikmatan ibadah dalam diri kalian ini? Paham ya? Ibadah itu enak, Pak. Ibadah itu enak, tapi dirasakan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Berapa banyak kita sudah jadi muslim dari bayi tapi tidak tahu enaknya sholat. Berapa banyak kita jadi muslim dari bayi tapi tidak tahu nikmatnya wirid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita jadi muslim dari bayi tapi tidak tahu rasanya enak membaca Al-Quran. Kita bukan tidak baca Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita baca wirid, kita sholat 5 waktu. Habib saya sholat, saya tidak ragu sampai sholat 5 waktu. Pertanyaannya, apa sampai merasakan enak dalam sholat itu? Makanya Rasulullah bilang, "Malila ara alaikum halawatal ibadah," kata Rasulullah. Kenapa saya tidak melihat ada dalam diri kalian itu kenikmatan dalam ibadah? Wa ma halawatul ibadah ya Rasulullah? Ditanya sama sahabat, apa itu halawatul ibadah? At-tawadhu. Orang yang punya hati rendah di
orang sombong itu akan diharamkan kenikmatan dari ibadahnya karena itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Perlu sampai tahu yang namanya sombong itu bukan hanya perkara duniawi saja. Perkara duniawi itu umumnya orang sombong karena banyak uangnya, itu umum banyak. Orang sombong mungkin karena derajat sosialnya. Ini mungkin derajatnya lebih tinggi, ini RT, ini RW, ini kepala desa, ini bupati, ini gubernur, ini DPR, ini apa. Karena dia lebih status sosialnya, dia merasa lebih tinggi dan itu umum. Tetapi yang lebih kita takutkan dari ini, orang merasa mulia karena ilmu agamanya. Ilmunya lebih banyak, terus dia merasa lebih mulia dari yang lainnya. Sehingga ilmu yang menghijab dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun yang namanya sombong itu tidak baik ada di hati siapapun. Paham ya? Yang namanya sombong itu tidak baik ada di hati siapapun, walaupun dia orang ahli ilmu. Tidak baik walaupun ada mereka itu orang ilmunya seperti lautan sekalipun. Yang lebih kita takutkan ini orang jadi sombong karena ibadahnya. Kalau melihat remeh orang ahli maksiat, hati-hati dengan ibadahnya, jangan sampai ibadah membuat kita sombong. Nabi Muhammad itu mencontohkan kepada kita semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Indah ya akhlaknya Nabi Muhammad ya. Nabi ini pernah dalam satu pelajaran perjalanan, bukan pelajaran, perjalanan. Sudah datang waktunya untuk makan. Beliau mempunyai seekor kambing. Ayo kita potong kambing kita itu untuk kita makan kita sekarang ini. Ketika mendengar itu, para sahabat langsung berebutan untuk berkhidmah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, alayya dzabhuha. Kanjeng Nabi, tugas saya nyembelih kambing. Sahabat yang lain, ya Rasulullah, alayya salfuha. Saya bagian nguliti katanya. Ya Rasulullah, alayya tabhuha. Bagian saya nanti masak, wahai Kanjeng Nabi. Diam Rasulullah, ini orang rebutan semua berkhidmat. Katanya Kanjeng Nabi, idzan alayya jam'ul khatab. Kalau gitu saya bagian mengumpulkan kayu bakar. Pak, kayu bakar bukan di Indonesia, nih Pak, di padang pasir, nyari pohon kemana? Bukan enteng jadi kayu bakar. Ya kok di Indonesia banyak sangat pohon bisa mutung di mana-mana rantingnya. Ini di padang pasir, masih mau nyari kumpulan pohon-pohon di mana Rasulullah? Katanya para sahabat ketika dengar Kanjeng Nabi seperti ini, "Nafikum ya Rasulullah, cukup kami saja, sampai dengan duduk saja, tidak usah kemana-mana. Wis lungguh kari mangan, enak kan?" Lah, ya, katanya Rasulullah, "Inni akrahu an atamayyaza alaikum." Saya tidak senang kalau tampil beda di antara kalian. Innallaha yakrahu min abdihi an yarahu mutamayyizan baina ashabi, kata Rasulullah. Allah itu tidak senang dengan seorang hamba ini ingin tampil beda daripada saudara-saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak senang sampai kalau dia pemimpin kayak gini. Siapa yang tidak cinta sama Rasulullah? Paham ya? Enak ya kalau kumpul kayak gini ya. Allah, kalau pemimpinnya seperti ini, siapa yang tidak cinta? Nabi ini ya tidak bisa dibandingkan dengan Habib sama Kiai siapapun. Ini Nabi Muhammad SAW. Tapi jarang sudah ada Habib, ada Kiai yang seperti modelnya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu ketika Sayyidina Umar bin Khattab akan melaksanakan ibadah umroh tahun ke-8 hijrahnya Nabi Muhammad SAW, 1 tahun sebelum Hajatul Wada. Ya, 1 tahun sebelum Hajatul Wada. Ya, Nabi Muhammad dengar sebelum Sayyidina Umar pamitan kepada beliau, dengar dari sahabat yang lainnya kalau Umar bin Khattab akan melaksanakan ibadah umroh. Pak, kebiasaan orang Indonesia saja ya, logikanya ini ya. Mungkin kiai itu berkunjung kepada muridnya kalau pulang dari umroh atau pulang dari tapi sebelum berangkat, kalau mau berangkat itu pada umumnya santri yang sowan ke kiai minta doa supaya selamat, supaya diterima ibadahnya. Itu umumnya seperti itu kan ya. Ya, jadi kalau kiai datang, kenapa? Ada santri pulang haji, oh masih masuk akal. Tapi kalau berangkat pada umumnya santri yang minta doa kepada kiai. Ya. Tapi ini tidak Kanjeng Nabi yang datang ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad? La tansani ya ukhayya min du'aika. Jangan lupa ya doakan saya, kata Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nyari sampai orang kayak gini ada.
lupa doakan saya. Nabi mau doa dimanapun diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ini akhlak, ini warisan, ini pelajaran buat kita semuanya. Begini dahulu Nabi kita Muhammad SAW. Semakin seseorang mendekat kepada akhlak ini, semakin dia mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kaku, ya, jangan ngamuan bahasanya ya. Yang sabar jadi orang itu, yang rendah diri. Paham ya? Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fi amri kullih, katanya Rasulullah SAW. Allah itu lemah lembut dan menyenangi lemah lembut dalam semua perkara. Ya, inna rifqa la yudha'u fi shay'in illa zanahu wa la yunza'u min shay'in illa syanahu, kata Rasulullah SAW. Yang namanya lemah lembut ini tidak ditaruh di sesuatu kecuali akan indah. Orang itu kalau sudah kumpul di rumah, lemah lembut orangnya, kerasan di rumahnya. Tapi kalau di rumah itu ada yang kasar, kaku, tidak kerasan. Pak, anaknya tidak kerasan, istrinya juga bludruk. Kalau suaminya ngamuk-ngamuk toh sama. Suami juga kalau sudah istri ya bludruk, tidak kerasan juga di rumah. Makanya kan lemah lembut itu tidak ditaruh di sesuatu, pasti akan indah sesuatu tersebut. Rumah ini Pak enak bukan karena bangunannya, tapi karena orangnya yang di dalamnya. Sampean salah kalau bilang rumah kalau sudah mewah itu enak. Katanya siapa sampean? Kalau orangnya tidak enak sampean di dalam. Makanya kalau sudah lemah lembut, kata Rasulullah, pasti akan indah orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi ketika lemah lembut itu sudah dicabut dari orang tersebut, pasti akan jelek orang tersebut, tidak ada bagusnya sama sekali. Gampang Pak, sampean kalau kotor sampean baik apa enggak? Kalian punya anak ya? Ya anak, punya cucu. Sampean kalau masuk rumah, assalamualaikum, terus anak sampean lari, bapak belayu senang dipeluk, di ini, ya, dicium, salaman, itu berarti sampean rahmat sama anak sampean. Berarti sampean baik sama mereka, sehingga mereka itu merindukan kedatangan sampean kalau sampean keluar. Tapi kalau sampean buka geledek, assalamualaikum, kabur semuanya, berarti sampean kayak setan berarti ya. Tidak diharapkan kehadirannya di rumahnya. Jangan bangga sampean kalau sampean anak saya takut kalau ada saya nanti. Lu jangan bangga sampean tidak punya rahmat berarti. Man la yarham la yurham, katanya Rasulullah. Orang yang tidak punya rahmat tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak punya rahmat tidak akan dirahmati oleh Allah. Lalu kalau sampai tidak bisa rahmat sama istri sama anak sampean, terus mau rahmat sama siapa sampean? Tidak mau kasih sayang sama istri sama anak, mau sama siapa? Nabi Muhammad itu kalau di rumah kambing-kambingan sama cucunya, jadi kambingnya dinaiki di atasnya. Dibilang sebaik-baik tunggangan adalah saya, ya apa? Sebaik-baik penunggang adalah engkau dan sebaik-baik tunggangan adalah saya, sambil jadi kambing Rasulullah SAW. Paham ya? Kalau sudah khutbah ngelihat cucunya turun, diambil dulu khutbahnya, teruskan khutbahnya dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau digelandoti ketika sholat, anak kecil kan biasa gelandoti kalau sudah sujud orang tuanya kan. Itu sampai kadang-kadang 2 jam, 3 jam karena takut jatuh cucunya untuk naik lagi. Dibiarkan sampai senang cucunya. Padahal sholat berjamaah ini. Lihat indahnya akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Katanya Rasulullah, katanya orang-orang tanya sama Sayyidatuna Aisyah, Kanjeng Nabi itu gimana kalau di rumah? Ya seperti kalian. Ya, yaghnisu baita, yakhsifu na'lah, ya, nyapu Kanjeng Nabi. Nah sampean baru jadi kepala desa tidak mau nyapu rumah ini apa nanti? Bupati nyapu ya. Baru jadi bupati semua apa kata pembantu. Ini pemimpin dunia akhirat ini. Nyapu di rumahnya, ngepel, ya tidak ngepel tapi Kanjeng Nabi karena masih ada apa baju-baju yang sobek dijahit sendiri sama Rasulullah SAW. Itu akhlak namanya. Paham ya? Semuanya ayem kalau sama Nabi Muhammad SAW. Sampai mungkin belum cinta karena masih kurang mendengar tentang akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau sampai semakin mendengar, sampai akan seperti orang Ansor yang walaupun tidak pernah melihat akan timbul rasa cinta dalam hati kita kepada Nabi Muhammad SAW. Harus seperti itu. Paham ya? Ini akhlak ini langsung didikannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah ini kalau duduk makan, ya Pak ya, makan. Kadang-kadang orang Banyuwangi kan senang kalau ancakan gitu ya. Karena kalau ancak jangan ngambil daun sendiri ditaruh di makan bareng-bareng. Rasulullah itu hebat ya.
Dibilang sampai keberkahan itu ada di banyaknya tangan, katanya Rasulullah. Jadi kalau sudah makan biasa, kalau duduk seperti ini. Nanti kalau sudah banyak orang, Rasulullah duduknya seperti ini. Sampai dilihat sama orang-orang Arab yang jauh, ini mana pemimpin kalian? Ini duduknya kayak gini kan Nabi makannya. Sama orang-orang biasa makan bareng seperti ini. Dibilang, hadhihi jilsatul abad. Ini duduknya budak, bukan duduknya pemimpin, bukan duduknya seorang sayyid, bukan duduknya seorang raja seperti ini. Dilihat sama Rasulullah. Innama anal abad, katanya Rasulullah. Ajlisu kama yajlisul abad wa akulu kama yakulul abad, katanya Rasulullah. Saya ini cuma budak, duduk seperti duduknya budak dan makan seperti makannya budak, katanya Rasulullah SAW. Budaknya siapa? Budaknya Allah. Tidak kepingin tampil beda kan Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Bahkan beliau itu kalau sudah makan, kalau dilihat ada yang lebih tua dari Rasulullah SAW, ya logikanya orang itu kalau sudah ada kiainya, biasanya kiainya yang disuruh makan duluan, kan seperti itu ya. Minta berkahnya kiai, kan seperti itu ya. Tapi tidak, Rasulullah makan ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman ini jelas lebih muda dari Nabi Muhammad umurnya, lebih muda dari Kanjeng Nabi. Tapi Sayyidina Abu Ubaidah lebih tua dari Rasulullah. Dilihat sama Kanjeng Nabi lalu berkata, ya Abu Ubaidah ibda, ya Abu Ubaidah ayo mulai makan. Nabi tidak mau mulai, ngasih pelajaran ini sama kita semuanya. Walaupun sampai jadi kiai besar, begini akhlaknya, hilangkan dulu kiainya itu. Apalagi bukan kiai. Apalagi bukan kiai terus gaya lagi masih. Seandainya kiai kayak Kanjeng Nabi itu jadi gurunya orang-orang ini, ya seperti ini akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau jauh dari akhlak ini berarti jauh dari pewaris Nabi Muhammad SAW. Ya Abu Ubaidah ibda, Abu Ubaidah mulai katanya. La bal anta ya Rasulullah ibda, panjenengan Kanjeng Nabi mulai katanya. Ya Abu Ubaidah ibda, Abu Ubaidah mulai katanya Rasulullah. Anta ya Rasulullah ibda, panjenengan Kanjeng Nabi mulai. Ya Abu Ubaidah, al barakah ma'akabirina. Barokah itu ada di orang-orang tua kita, terutama yang ahli ibadah dan ahli ilmu, katanya Rasulullah SAW. Laisa minna, bukan golongan saya. Man lam yuwaqqir kabirona wa yarham saghirona. Bukan dari golongan saya orang yang tidak bisa memuliakan orang yang lebih tua dan punya sifat rahmat kepada yang lebih muda. Ayo Abu Ubaidah mulai. Akhirnya Sayyidina Abu Ubaidah yang mulai. Rasulullah makan, setelah makannya Sayyidina Abu Ubaidah. Allahumma shalli ala Muhammad. Begini ini akhlak namanya. Paham ya? Sampai akhlak itu porosnya Nabi Muhammad. Apa? Porosnya Nabi Muhammad. Maksudnya poros gimana? Kalau cocok sama Nabi Muhammad berarti akhlak itu bagus. Walaupun tidak cocok sama akalnya sampean. Tetapi ketika keluar dari akhlaknya Nabi Muhammad itu jelek walaupun cocok sama selera sampean. Jadi selera sampean bukan jadi ukuran baik atau buruk. Baik dan buruk itu porosnya adalah Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Contoh, kok bisa bilang gitu? Iya contoh saja saya kasih contoh. Kita mungkin orang-orang umum ini kalau lebaran salaman laki sama perempuan, tidak enak, tidak dikasih kayak sombong. Itu kan akal kita kan. Tapi Nabi Muhammad bilang tidak boleh lagi sama perempuan sentuhan itu. Berarti dia tidak bagus. Walaupun menurut sampean kalau nolak dikira sombong nanti tidak bagus karena tidak boleh sama Nabi Muhammad SAW. Nolak berarti bagus ikut Nabi Muhammad SAW. Jadi agama itu bukan akal-akalan ya. Kita sudah dikasih contoh Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Paham nih? Ayo gimana caranya ya? Kita dengarkan terus tentang Maulid ini. Kalau bisa jangan ceramah yang aneh-aneh sudah. Yang diceritakan apa? Akhlaknya Nabi saja, supaya semakin kenal dengan Nabinya. Apa? Semakin kenal dengan Nabinya. Kita ini kurang telinga kita ini ya, mendengarkan sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau diceritakan akan menghabiskan hari demi hari, dan kita akan terus terkesima dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah terus-menerus telinga ini dimasuki dengan akhlaknya Nabi Muhammad, lihat bagaimana hati akan bergerak ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW.
Semoga cinta itu tumbuh dalam hati kita semuanya ya. Karena almarhum man ahabba yaumal qiyamah, seseorang itu dikumpulkan dengan yang dicintai nanti pada hari kiamat. Jangan salah mencintai orang, cintai manusia di dunia ini yang kita berharap nanti akan jadi mulia ketika di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi masidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taqdiru biha ad-dunya wa tuslihu biha al-qulub wa tanfariqu biha al-usul wa tarinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana saqiyan wa la mahruma. Allahumma qulna bi jilli ma'siyatik ila izzi ta'atik waj'alna min adh-dhakirin. Allahumma ij'alna min as-sabirin. Allahumma ij'alna min asy-syakirin. Allahumma ij'alna min al-mukhlisin waj'alna min ibadika salihin warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin dunya kulla mahallin halak yamilu bina ila ma'siyatik wa yusgiluna at-ta'atik wa yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatika al-khawasa wa mahabbatika al-khalisah. Allahumma ja'alna min aqrabin nasi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arfa' hijaba bainana wa baina habibik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi ru'ya muhayyah ya qadatan wa manaman fid dunya wal barzah wal akhirah. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa amalan yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina min kulli syai' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa khtim a'marana jami'an bil husna wa anta radin anna. Ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu